Baiklah, kita beralih kepada gadis manis yang sudah pun berdiri di hadapan kita ini. Siapa dia? Kategori pelajar antarabangsa di Malaysia, PAM. Anda cukup mendebarkan saya. Pemidato kedua bagi kategori ini ialah Carla Gonzalez de Oliveira Sarmento. Berasal dari Kota Dili, Timor Leste, berdarah keturunan Portugis, 12 tahun belajar bahasa Melayu sewaktu merantau di Malaysia dan Indonesia. Dan apakah tajuk pidatonya? Carla, apa tajuk pidato? Pesan pusaka dari Hikayat Nusantara. Ya, begitulah. Memang betul tajuk tu. Silakan, Carla. Kita puji buat Yang Maha Kasih, 1000 kasih buat para kekasih. Saudara, tanggal 12 November 1991, pembantaian Santa Cruz yang membahan 250 jiwa. Dalam gempita medan berdarah, seorang ibu berlari mendukung anaknya meninggalkan desa tercinta bersama harapan demi sebuah kehidupan. Kisah ini hanyalah satu daripada ribuan kisah suram yang berlaku di sepanjang umur dunia. Namun, jika kita sorot kembali dari terbinanya Tamadun Lemuria di pentas Sunda hingga lenyapnya Mandalika Kesultanan Melayu Melaka, bangsa ini pernah tenang dalam kedamaian. Mungkinkah jawaban buat semua persoalan dunia tersimpan wujud dalam tinggalan mereka, tersemat utuh dalam hikmah di sebalik hikayat lama. Atas pedoman inilah saya wasalkan kepada Anda pesan pusaka dari Hikayat Nusantara. Profesor Dr. Abdul Muati Ahmad dalam kuliahnya Melayu yang Hilang menegaskan hazanah hikayat kita terlalu hebat. Sejarahnya mengajar kita arti berani, falsafahnya tinggi membentuk pribadi. Saya percaya dalam mencari jawaban persoalan hari ini, Hikayat Nusantara perlu kita teladani. Pertama, pesan tentang keamanan. Bermula dari perang Megiddo abad ke-15 sebelum Masehi hinggalah ke zaman percakaran. Putin dan Zelensky, sejarah telah mencatatkan 10.000 perang gadang dalam perjalanan peradaban manusiawi. Hatta, pada saat kita menanti terbinanya ibu kota Nusantara, 7.000 anak Melayu Pulau Rempang akan diusir di Indonesia. Dalam gelapnya sirah yang mewarnai lautan hitam di Eropa, kelam lagi langit Kharkiv mendengar bedilang garam meriam. Rosvardia yang kehausan mencari nyawa. Hingga ke saat ini, 9.500 rakyat terkorban dalam konflik Ukraina dan Rusia. Soalnya, sampai bila? Namun, dalam isu kemeluti keamanan, Hikayat Nusantara sudah lama memberikan pedoman. Tun Sri Lanang dalam kitabnya Sulalatus Salatin, Sumpah Wadah Sansa Purba pada Deman Lebardaun, mengandalkan musyawarah sebagai solusi konflik, hulu senjata bukanlah praktik. Pesannya, keamanan memerlukan kesepahaman, permufakatan dalam setiap tindakan. Laksana peribahasa terkenal di Timor Leste, hamutu kita bele, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kedua, pesan tentang keadilan. Saudara, tahukah Anda, negara asal saya Timor Leste pernah dijajah selama berkurun lamanya. Saya sendiri menjadi saksi mata betapa hancurnya sistem tatanan akibat penghilangan tanpa kerelaan. Kami dinafikan hak pendidikan. Kami diajarkan kebuluran adalah suatu kelaziman. Kemiskinan adalah takdir hidup dari Tuhan. Hari ini naratifnya masih sama. Laporan The National Urban Lakes United Kingdom 2022, diskriminasi dan kebencian telah meningkat sebanyak 300% di seluruh dunia. Kitab suci dibakar sesuka hati. Penganut agama minoriti dihina dan dicaci. Adakah ini peradaban yang akan kita warisi? Syukurlah, munculnya sosok pemimpin unggul dari Asia Tenggara, Datuk Sri Anwar Ibrahim memproklamasikan gagasan Malaysia Madani buat semuanya. Menegaskan keadilan sebagai pasak membangun bangsa yang berjaya.
Seperti pesan Raja Ali Haji dalam karyanya Tamarat Al-Muhimah, tata kelola yang adil akan memakmurkan. Keseksamaan adalah obat pada penindasan. Tanpa keseksamaan akan ternodalah rasa keadilan. Ingatlah, daulatnya Malaka bukan karena sultannya memiliki empire sebesar Gorgon. Tetapi karena adilnya sang raja terhadap rakyatnya yang berbilang bangsa. Hebat kan cakrawala kita? Sebab apa? Sebab bolehlah dek. Sebab Malaysia boleh. Ketiga, pesan tentang kemanusiaan. Sadarkah kita pada saat kita berhimpun hari ini, sangkakala kiamat akan sudah bertiup di bumi Mahestra. 173 juta umat muslim dibantai oleh Ramvanami dan pengikutnya. Bahkan di Gaza hingga ke saat ini 1,1 juta rumah Palestina dihancurkan oleh bom pemusnah Zionis Raka. Kesemuanya ini seakan membenarkan kata-kata pujangga Pramudia Anantatoire. Kemanusiaan terbunuh demi sebuah kemanusiaan. Ini mengenangkan saya pada kisah Hamnadin di Singapura, jasa dan kepintarannya membawa Tamasik ke Medan Jaya. Tetapi disebabkan wujudnya hasad dengki, Nadim dihumbang ke laut dalam, dibunuh tanpa seberang pembelaan. Sudah resam kehidupan apabila kemanusiaan dinafikan. Bersedialah dengan hukuman dari Tuhan. Kerajaan itu akhirnya hancur di badai alam, tersembam di takluk orang. Saya bersyukur takdir Tuhan membawa saya ke bumi Malaysia. Negerinya aman bersulamkan semangat perpaduan. Kemanusiaan menjadi asas pembangunan. Betulkah tidak? Sebab itulah, andai saya disuruh untuk memilih Malaysia dan Timor Leste, saya sanggup memilih kedua-duanya. Tak mengapalah kalau saya terpaksa dipanggil kakak Tesla. Saudara, akhir kata, saya ingin mengajak Anda kembali pada cerita di awal pidato ini. Sebenarnya anak kecil yang didukung sang ibu tadi adalah gadis muda yang sedang berdiri di hadapan Anda semua. Masih terkenang rasanya Tengkuk yang baru berusia 5 purnama dihentak micin 16 oleh serdadu yang tak mengenal arti belas. Namun, berkat keberanian sang ibu tadi bersama darah, keringat dan air mata, dapat juga anaknya ini berbicara di hadapan Anda semua. Buat ibu di desa, ketahuilah, bersama wasiat hikayat lama, pesan-pesanmu telah kusampaikan pada dunia. Semoga tangis rindu anak Palestina akan segera terobati. Janji Tuhan kepada mangsa perang di Syria, Ukraina dan Rohingya akan segera dituntaskan. Ayo saudara, sebagai lambang solidariti, mari berdiri bersama saya. Kita layangkan tangan ke udara, kita laungkan bersama merdeka. Sekian, terima kasih. Ingat dia nak sebut 3 kali. Puaslah kita berdiri. Carla Gonzalez di Oliveira Sarmiento yang berjaya memperdayakan penonton. Bukan saja suaranya lantang dan garang, tapi sempat tunjuk body lagi. Carla Gonzalez menuntut di Universiti Malaysia Sabah, PhD kejuruteraan kimia. Cita-cita nak bina jembatan dari Kota Dili di Timor Leste ke Kota Kinabalu Sabah. Jembatan apa agaknya? Jembatan apa? Jembatan cinta.